Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekalipun cuaca di luar cukup dingin ya. Saya sampai harus pakai mantel juga. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus datang ke rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, pesan yang Tuhan berikan buat kita minggu ini adalah berikan maaf. Atau dalam kata lain, lepaskan pengampunan. Ya. Nah, kalau kita merenungkan pesan Tuhan ini masing-masing buat diri kita. Kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini lewat Bapak Gembala, ya. Ya, di mana kita diingatkan kemarin bahwa apa yang Tuhan sampaikan ini begitu tegas dan lantang, ya. Artinya mungkin masih ada orang-orang percaya yang sampai hari ini mungkin belum memberikan maaf atau belum memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Atas apa? Atas hal-hal yang mungkin terjadi di hidupnya, mungkin pernah dilukai oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus periksa kembali diri kita masing-masing ya. Karena apa? Bisa jadi sebagai orang percaya tanpa disadari mungkin belum beres ya. Belum beres sampai benar-benar tuntas tas gitu ya. Artinya masih ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang mungkin masih ya dikubur lah kurang lebih seperti itu atau dilupakan, tapi hanya untuk sementara waktu ya. Nah, kemarin di Komsel juga kita belajar banyak ya. Kadang-kadang menjadi pertanyaan juga gitu. Kalau kita sudah berkata, kita benar-benar udah membereskannya, kita sudah melupakannya. Tapi kalau kita kemudian menceritakannya kembali, seperti apa? Nah, itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda ya. Tapi nanti kita mau belajar lebih dalam. Nah, inti pesan Tuhan buat kita dikatakan begini, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang percaya yang masih menyimpan segala beban, belenggu, keterikatan yang tidak semestinya kita pikul. Ada perkara besar dan penting sebetulnya sedang menanti kita di depan. Artinya kita nggak tahu nih, ada perkara apa nih yang akan Tuhan lakukan di depan sana. Tuhan ingin setiap kita memperolehnya. Menyimpan kesalahan orang lain adalah sama dengan kita sedang menutup banyak pintu penting bagi diri kita. Melalui pesannya ini juga Tuhan mau meluruskan prinsip-prinsip yang salah yang selama ini orang percaya pahami mengenai pengampunan atau pemberian maaf ini. Nah, itu juga sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala waktu hari Selasa kemarin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya kembali di YouTube ya, atau buka aplikasi RDMB, bisa baca di Warta juga, tapi lebih jelasnya pasti dengar secara langsung. Nah, ada dua hal yang disampaikan, diantaranya mengampuni adalah tentang berjalan maju ke depan dan meninggalkan kehidupan lama. Yang kedua, mengampuni adalah bukan tentang membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri. Nah, kemarin Saudara Marbun juga sudah menambahkan poinnya, ya nanti Bapak Ibu juga bisa dengar. Nah, pagi hari ini apa yang saya dapat, ya yang saya renungkan, hal apa lagi yang harus kita lakukan agar kita dapat melepaskan pengampunan yang Tuhan kehendaki. Artinya prinsip apa lagi sih yang perlu kita miliki, yang saya renungkan, yang saya dapat adalah gini. Mengampuni adalah tentang berani mengambil keputusan untuk mulai menata diri kembali dalam lembaran yang baru. Ya. Ini yang poin yang saya dapat. Saya renungkan dari poin ini. Iya ya, kadang-kadang orang, termasuk kita sebagai orang percaya, kenapa mungkin begitu sulit? Karena mungkin ya hanya sementara waktu. Kita enggak membuat sebuah lembaran baru yang benar-benar mau memulai kehidupan yang baru. Mau mulai kembali menata diri kita atas hal-hal yang mungkin di masa lalu mungkin pernah ya membuat kita luka dan sebagainya. Tentu sebelum itu kita harus bereskan dulu. Dan hal lain yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Kalau kita mau menata diri kita kembali karena kita tahu akan kebenaran firman, tapi berjalan dengan kekuatan sendiri, kita gak akan pernah berhasil. Tapi ketika kita melibatkan pribadi Tuhan, meminta pertolongannya, meminta kekuatannya, kemudian mulai menata dengan baik, dengan benar, dan mulai kita bangun, ya. Dan jangan memberi kesempatan buat iblis masuk. Nah, disitulah kita bisa benar-benar mengalami ya satu restorasi yang luar biasa, ya tentunya. Nah, inilah yang harus kita putuskan. Ketika Petrus bertanya sama Tuhan ya tentang hal pengampunan ini, ya kan dalam pikiran Petrus kan rasanya mungkin 7 kali. Ya kemarin Saudara Marbun juga berpikir mungkin 1 hari 1 kali juga udah cukup. Ya jadi 1 minggu 7
hari, ya dia berarti 7 kali. Tapi Tuhan katakan lain. Jawaban Tuhan itu mungkin pada saat Petrus mendengarnya, hah? Langsung kaget dia. Ya, harus mengampuni seberapa banyak? 70 kali 7 kali. Wah, rasanya kok begitu ya jawabannya. Rasanya mungkin gak masuk di akal seperti itu ya. Cukup membuat Petrus tercengang mungkin mendengarnya. Bahkan kemudian setelah itu bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan kan tentang raja yang hendak membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Sampai akhirnya didapatilah ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Raja nagih ya. Tapi karena nggak bisa bayar ya udah raja ambil keputusan. Kalau gitu kamu harus jual ya. Kamu harus dijual, istri, anak semua juga harta ya semua harus dijual. Dan orang ini minta belas kasihan ya. Pokoknya dia akan berusaha untuk melunasinya. Nah, tergeraklah hati raja sampai kemudian bagaimana dihapuskanlah hutangnya. Nah, itu kan kalau ketika saya renungkan sebetulnya raja ini lagi memberi sebuah kesempatan. Ya menjawab kesempatan yang diminta mungkin orang yang berhutang ini. Kalau bisa beri aku kesempatan, aku akan membereskannya, aku akan melunasinya. Ya, oke, kalau gitu dengan hati yang mungkin belas kasihan yang digerakkan, dia ampuni. Nah, orang yang diampuni kan sebetulnya dia punya kesempatan untuk mulai menata. Ya, aduh, saya udah melakukan kesalahan seperti ini sehingga saya berhutang sekian banyak. Berarti saya harus mulai memperbaiki hal-hal apa yang mungkin salah yang dilakukan. Ya, nah itulah yang seharusnya dilakukan, tapi sayangnya kan nggak dilakukan. Udah dia ampuni, ternyata waktu ada temen dianya yang berhutang kepadanya dalam jumlah yang kecil, dia nggak mau ampuni. Dia malah ngancam dan sebagainya. Dan akhirnya ya raja dengar, kita tahu ya bagaimana kemudian kisahnya. Nah, kita juga mau belajar dari satu peristiwa di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu ingat kisah tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, bagaimana kita tahu Esau itu punya dendam terhadap Yakub. Bahkan dalam hati kecil Esau, waktu Yakub nyamar jadi seperti Esau, kemudian menerima berkat ya dari Ishak. Dan kemudian bagaimana Esau pulang dari berburu setelah disuruh oleh Ishak menangkap hewan ya, kemudian disuruh masak. Waktu dia kembali minta berkatnya udah dikasih ya. Ishak menyampaikan perdoaan, wah betapa Esau pada saat mungkin dia mengalami hal itu, wah nggak terima. Gimana hal ini bisa terjadi? Sampai dia berkata, wah Yakub ini udah 2 kali menurut pandangan Esau ya. Dia udah nipu aku sampai 2 kali. Dulu hak kesulungan diambil, sekarang berkat pun diambil. Ya. Muncul di dalam pikirannya, kalau gitu apa nih yang bisa saya balas? Apa yang harus bisa saya lakukan kalau nanti mungkin ayahnya meninggal atau ibunya meninggal? Aku mau bunuh dia. Ya. Muncul seperti itu, ya hal seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita tahu pada saat itu kan begitu hal itu terjadi, Yakub kan merasa ketakutan. Dia sadar dia sudah berbuat kesalahan. Dia sadar ada hal yang rasanya aduh kenapa ya aku juga ngikutin gitu. Seperti apa yang mungkin ibunya sarankan. Ya. Nah sampai akhirnya bagaimana kemudian lari. Ya, lari pada Aram. Pergi ke orang tua dari ibunya. Ya. Nah, di situ bagaimana kan proses terjadi. Hampir 20 tahun Bapak Ibu. 20 tahun itu ada di rumahnya Laban. Kemudian selama 20 tahun itu mungkin dalam hari-hari yang dijalani dia bergumul. Atau mungkin dia mencoba untuk mengubur apa yang terjadi dengan Esau. Kesalahan yang terjadi. Ya, dia enggak meminta maaf. Atau memohon permintaan maaf. Atau mungkin dia berani untuk datang dan menyatakan kesalahannya, ya, dan lain sebagainya. Dia simpan itu seolah-olah udahlah lupakan aja. Toh aku udah rasanya dengan Esau udah jauh gitu. Sampai bagaimana kita bisa melihat kehidupan yang terjadi, ya. Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah,
Sebenarnya kalau kita mau perhatikan lagi ya lebih dalam, bagaimana sosok Esau dan juga sosok Yakub dipulihkan. Itu kan kalau kita melihat mungkin dari sisi Esau ya. Ketika dia mengalami hal itu nggak mudah. Mungkin waktu awal-awal dia menjalani bagaimana dia harus melepaskan mungkin sebuah pengampunan. Ya. Tapi dia kemudian mungkin dengan berjalannya waktu, walaupun tidak diceritakan di Alkitabnya, saya hanya membayangkan. Dari awal-awal ada rasa dendam yang terus dikobarkan. Awas, aku akan cari Yakub ke ujung dunia pun aku akan cari. Mungkin seperti itu ya dalam pikirannya. Aku akan bunuh dia dan lain sebagainya. Tapi kemudian lewat waktu yang terus berjalan, Esau mulai dia menyadari mungkin memang kesalahan juga ada di dalam dirinya. Ya. Bagaimana dia sudah melepaskan hak kesulungannya itu adalah mungkin sebuah kebodohan buat dia. Kemudian bagaimana ketika mungkin dia punya niat untuk membunuh, itu juga mungkin udah sebuah kesalahan. Dan dia mulai menata, ya, memperbaiki mungkin hidupnya sampai akhirnya dia pun ya boleh juga dikatakan cukup diberkati. Nah, buat seorang Yakub pun sama. Ketika dia mengalami proses di rumah Laban, ya, untuk mendapatkan Rahel istrinya, dia harus bekerja 7 tahun, dia rela. Tapi yang didapatkan bukan Rahel, tapi justru yang lain. Kemudian diberikan lagi ya anak yang dari Laban ini, ya. Bagaimana kemudian akhirnya dia mendapatkan Rahel, sampai kemudian sekian tahun lagi dia harus ada di sana, sampai Tuhan kemudian bawa dia untuk kembali untuk bisa bertemu dengan Esau. Jadi kita bisa melihat ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Nah, tentu waktu Yakub ingin berjumpa ya atau akan kembali kepada Esau, waduh rasa enggan, takut, ya rasa cemas dan pikiran-pikiran yang negatif mulai muncul. Aduh kalau aku nanti benar-benar dibunuh gimana ya? Ya udah, dia mulai buat strategi. Ya, itu kan namanya manusia ya seperti itu. Karena apa? Karena takut. Dia buat strategi sampai akhirnya bertemulah mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah restorasi. Pemulihan terjadi. Esau merasa apa yang kau lakukan itu udah gak perlu. Aku pun udah cukup. Kehidupanku udah diberkati juga. Ya. Artinya kita bisa melihat ada sebuah pemulihan terjadi. Ya. Karena apa? Kalau saya percaya mungkin karena ada keinginan, ada keberanian mengambil sebuah tindakan. Ketika melakukan kesalahan, ada hal yang harus diperbaiki. Ya, ada hal-hal yang harus dia jalani, yang proses yang dilalui, dimurnikan dan bersedia untuk dibentuk. Nah ini kan memang gak mudah. Mungkin kalau kita dengar ceritanya, rasanya gampang amat ya. Waktu menjalaninya pasti gak mudah. Ya, tapi kita harus mau belajar untuk tentang hal itu. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti tertarik dengan kisahnya, nanti bisa baca di Kejadian pasal yang ke-32 ya, bagaimana pemulihan itu terjadi ya atas Esau dan Yakub. Nah, lalu yang harus kita pikirkan gimana cara kita untuk bisa menata diri kita. Mungkin apa yang pernah dialami ya di dalam kehidupan, perjalanan hidup. Yang mungkin ketika kita sadar tentang pesan ini, kita mulai periksa lagi, oh iya ya, ternyata mungkin selama ini seperti yang disampaikan ya Bapak Gembala. Mungkin di mulut sudah diucapkan, saya sudah mengampuni, ya, saya sudah melupakannya, rasanya udah aman-amannya udah selesai lah, kurang lebih sebenarnya. Tapi ternyata mungkin dari hati kecilnya masih tersimpan. Dari hati kecilnya mungkin masih suka mengingat-ingat. Karena ya responnya pasti berbeda. Kalau kita betul-betul sudah beres gitu ya. Sudah membereskan hal tersebut yang orang yang pernah melukai hati kita. Kita benar-benar berdamai. Kita benar-benar menyelesaikan segala sesuatunya. Responnya pasti berbeda. Pada saat kejadian dengan pada saat kita benar-benar sudah membereskannya. Itu respon hati kita itu akan berbeda. Nah, tentu ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus berdamai pertama dengan Tuhan dulu. Waktu kita sadar, wah Tuhan aku udah menyimpan mungkin rasa kepahitan, amarah, kebencian, kedengkian,
rasa dendam dan sebagainya. Kita pertama harus datang dulu, berdamai dulu dengan Tuhan. Makanya kita diingatkan, terhubunglah dengan Tuhan, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan, kita merasa kuat atau mampu, oke lah, saya tahu tahu firman Tuhan, saya harus lakukan, ya udah saya lakukan aja. Nah, ketika kita hanya berjalan dengan kekuatan sendiri, itu belum tuntas. Mungkin anggaplah baru 70% kita bisa melepaskan pengampunan. Tapi kadang-kadang waktu ngingat lagi peristiwa tersebut, rasanya muncul lagi dalam hati. Rasanya sakit gitu. Rasanya nyesek. Rasanya panas hati itu tetap ada. Nah, itu berbeda. Ya, artinya mungkin itu hal yang harus kita bereskan. Tapi kalau kita benar-benar sudah berdamai, karena apa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Kita membereskannya sekecil apapun. Kadang-kadang kan kita sebagai orang percaya atau mungkin banyak orang, waktu kita melakukan kita nggak sadar. Aku mah bener, aku mah nggak salah, ngapain aku harus minta maaf? Ya, kadang-kadang kan orang suka sering kali memegang prinsip seperti itu. Kadang-kadang kita harus mengalah lebih dulu, belajar untuk mengalah lebih dulu. Salah atau nggak salah, kita hampiri, kita berdamai. Wah, itu perasaan kita itu pasti akan lebih berbeda, lebih plong. Karena apa? Karena kita nggak mau menyimpan, seperti yang kemarin dijelaskan, ada penyiksa-penyiksa yang seolah-olah terus menuduh, ya, menuduh diri kita. Nah, kan kamu kan begini, kamu kan begitu. Udah, kamu nggak usah ampuni, kamu kan benar dan sebagainya. Nah, kita nggak mau hal tersebut tuh, seolah-olah terus, aku kan ada di pihak yang benar, aku kan ada di di satu sisi yang ada di pasti dibela Tuhan dan sebagainya. Ya, tapi mari kita membuat sebuah keputusan, mungkin salah atau nggak salah, datangi. Ya, artinya kita adalah orang yang selalu terbuka, ya, mau membuka hati. Aku nggak mau menyimpan kepahitan di dalam diriku. Kan kita datang kan kan sudah dijelaskan. Kita waktu kita mengampuni itu bukan untuk membebaskan orang tersebut, tapi membebaskan diri kita sendiri. Nah, itu betul. Artinya kalau kita mau bebas, ya mengalahlah, punya kerendahan hati. Datangi aja. Ya, kita langsung bereskan. Rasanya mungkin peristiwa ini tuh benar-benar membuat aku sakit hati. Ya, tapi aku nggak mau sakit hati itu tersimpan. Ya. Nah, kalau kita udah bereskan, pasti nanti ada bagian Tuhan yang membela kita. Seperti apanya kita nggak usah pikirkan. Itu yang kita mau belajar sama-sama. Bukankah ada firman Tuhan 1 Yohanes 1 pasal 9 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, ya kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Tuhan setia, Tuhan itu adil. Tuhan pasti akan berperkara. Tuhan pasti akan bantu, menolong kita. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, masalahnya adalah kita sebagai manusia seringkali mungkin mengeraskan hati tanpa disadari. Ya, makanya kan kemarin di Bapak Gembala sampai ini kan masalahnya masalah hati. Urusannya masalah hati. Nah, tinggal kita cek lagi nih. Hati kita benar-benar udah benar bersih belum? Karena sedikit aja, setitik aja. Itu masih mungkin bisa menimbulkan sesuatu yang bisa meledak lagi. Ya, seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang tokoh Yefta. Kita tahu Yefta itu kan boleh dikatakan mungkin dia sering kali dibully, diejek. Kalau sekarang mungkin anggaplah kalau saya misalnya ada dalam posisi Yefta. Dasar anak haram, dasar anak Sunda, anak pelacur. Kata-kata yang pokoknya menyakiti. Ya. Waduh, begitu itu tersimpan terus dalam hati. Terus apa yang diputuskan? Ya, ini kan tergantung respon. Udah aja aku bergaul dengan orang-orang jahat sekalian. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan bagaimana Yefta kan pada saat itu bergabung dengan kelompok orang-orang yang merampok. Kadang-kadang kan kesan merampok itu berarti kan orang-orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya. Ada mungkin terjemahan lain yang mengatakan kata merampok ini bukan berarti melakukan kejahatan seperti membunuh orang atau mungkin merampok rumah dan sebagainya, tapi menangkap binatang-binatang liar seperti itu. Ada yang mungkin menerjemahkannya seperti itu. Sehingga waktu dia bergabung dengan kelompok-kelompok ini dia belajar banyak.
Dan kita tahu bagaimana Yefta itu melibatkan Tuhan. Dia datang, dia membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Artinya, oh iya ya, waktu dia berdamai dengan Tuhan, Tuhan, aku dihina, aku dianggap tidak berharga, aku diusir dari keluarga, aku dianggap sebagai anak haram, aku sebagai anak, dia kemukakan semuanya itu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih kekuatan. Mungkin Tuhan berkata, ampuni mereka, ya karena mereka mungkin nggak menyadari, ya. Dan aku mungkin aku akan berurusan dengan kau. Kurang lebih mungkin kalau bayangan saya ya, mungkin seperti itulah Tuhan berbicara, ya. Sehingga pada saat ada pemimpin-pemimpin dari bangsa orang-orang Gilead ini datang, ya, itu kan bagaimana Yefta bersedia untuk memimpin peperangan. Itu kan luar biasa. Jadi memang nggak mudah. Yang pertama jelas kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Ya. Nah, juga bagaimana ketika Daud kita tahu melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan itu mungkin dia simpan. Dia berpikir, wah, aku kan sudah melakukan kesalahan nih. Dia mungkin sadar nggak sadar dia sembunyikan. Kalau sampai misalnya pada saat itu Uria tahu Daud meniduri istrinya, wah mungkin Uria bisa marah. Bisa marah mungkin ya. Karena masalahnya nggak tahu ya, disembunyikan oleh Daud. Dibuatlah strategi. Ya. Saya membayangkan kalau sampai tahu, kira-kira bagaimana? Apakah Daud akan berkata, maafkan aku? Atau mungkin Uria, aku akan melepaskan pengampunan untukmu. Mungkin nggak semudah itu ya. Tapi bagaimana lewat Nabi Nathan Tuhan tegur. Dan kesalahan itu Daud sadari. Waktu Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan. Sampai kemudian sampai pada satu, engkaulah itu orangnya. Waduh, buat saudara ketika Daud dengar hal itu, mungkin seperti itu ya, dia kaget. Hah, aku orangnya, aduh. Dia sampai terkejut mungkin mendengar hal tersebut. Kamu orang yang melakukannya itu. Ya. Dan Daud mengatakan, Tuhan aku udah berdosa kepada engkau. Itu beda responnya. Nah, lalu apa yang harus Daud lakukan? Dia datang sama Tuhan. Dia bereskan dulu, dia berdamai dulu dengan Tuhan. Karena kalau dia berdamai mungkin dengan dirinya sendiri atau misalnya dengan Uria, belum tentu itu memberikan kekuatan beres masalahnya. Tapi dia datang dulu sama Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur pasal 51, pengakuan dari seorang Daud. Bagaimana hatinya, wah dia merasa hari lepas hari dia ditekan seperti itu. Dibayang-bayangi. Tapi ada juga orang yang memang enggak, ya karena memang dia enggak di dalam Tuhan ya. Saya ada punya saudara, tapi nanti ya akhirnya di kisah nanti terakhir saya akan ceritakan. Ada orang yang memang enggak menyadari, ngapain, enggak perlu Tuhan. Aku bisa dengan sendiri, tapi dengan sendirinya pun kekuatan diri sendiri dia nggak mau berdamai dengan dirinya juga, apalagi berdamai dengan orang lain. Jadi ada 3 hal nih. Yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Yang kedua berdamai dengan diri sendiri. Waktu kita nata itu berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang kan kita nggak mau menata diri kita, nggak mau berdamai dengan diri kita. Aku mah memang nasibnya beginilah. Aku nggak bisa apa-apa. Itu kadang-kadang saya pun suka muncul hal seperti itu. Di dalam keluarga, papa saya orang Toto ya. Orang dari seberang dari saya sana, ya jelas berbeda dalam hal didikan dan lain sebagainya. Karena memang gak mengenal Tuhan. Jadi kadang-kadang di dalam saya sebagai anak-anaknya, ya sebagai anak bungsu kadang-kadang gak dianggap. Nah kadang-kadang kan hal tersebut rasanya nggak sampai sakit hati seperti apa gitu ya. Tapi itu membuat perilaku ya, sifat kadang-kadang nempel. Hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang seperti udahlah antepin aja, biarinin aja dan lain sebagainya. Itu cukup mempengaruhi. Dan ketika saya berdamai dengan diri saya itu, kadang-kadang waktu orang tua hidup kita nggak mau berdamai. Tapi waktu udah meninggal, baru mungkin di situ nangis.
Dan nangis nggak ada artinya. Kita mungkin waktu ayah saya meninggal, terus saya di depannya nangis, bukan karena sakit hatinya seperti apa, nggak seperti itu sih. Cuma karena mungkin, aduh, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin seperti itulah penyesalan seperti itu. Kalau mungkin saya berbuat salah, saya belum sempat minta maaf, ya. Hal-hal yang mungkin yang kecil, hal-hal yang sederhana, atau mungkin juga ada kesalahan memang besar yang membuat mungkin papa saya merasa tersakiti. Mungkin nggak pernah dilakukan seperti itu. Tapi kalau udah meninggal, ya kan percuma sebetulnya. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ya, ketika mungkin di antara Bapak Ibu masih ada orang tua, ya bersyukurlah. Ya masih punya kesempatan mungkin bisa meminta maaf dan lain sebagainya. Kita belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak bungsu minta hartanya sama bapaknya, kemudian dia pergi, dia habiskan hartanya, sampai akhirnya dia harus bekerja, ya. Bekerja, kemudian dia makan pun sampai harus makan makanan babi. Wah, betapa menderitanya. Aduh, dia melakukan kesalahan, kebodohan. Kalau dia minta maaf sama orang tuanya, dia ampuni enggak ya? Kalau dia minta maaf sama kakaknya yang sulung, dia ampuni enggak ya? Ya. Ya mungkin kepikiran terus, ya waktu dia pergi ke sana, akhirnya ya dia mau, udahlah aku kembali. Pada saat dia memutuskan untuk kembali, sebenarnya dia lagi berdamai dengan dirinya sendiri. Kesalahan apa yang sudah dia lakukan, dia sudah berdamai, oh ya aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah melakukan kebodohan, dan lain sebagainya. Artinya dia lagi membuka dirinya, dia mau dipulihkan. Dan ternyata memang dipulihkan. Itu luar biasa. Nah, kadang kita juga bisa melihat tokoh-tokoh lain seperti Musa, Gideon. Musa merasa, aduh Tuhan aku gak bisa ngomong, aku gak bisa gini. Tapi Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan. Gideon pun merasa dia kecil. Aku gak bisa apa-apa melawan musuh yang sedemikian besar. Tapi bagaimana Tuhan angkat. Ya. Nah, artinya di sini kita bisa belajar, oh iya ya, saya harus belajar dulu berdamai dengan diri sendiri. Waktu saya menata di dalam sebuah lembaran yang baru. Nah, hal yang ketiga jelas berdamai dengan orang yang memang pernah menyakiti hati kita. Nah, ini kan yang sering kali mungkin sulit untuk dilakukan, rasanya berat. Ya. Untuk dengarnya sih ya udah datangnya aja. Bilang aja gitu, berani untuk berkata, ya. Minta maaf. Nah, orang kan mungkin masih banyak yang enggak lah, ya udahlah, oke lah, aku akan datang, kemudian setelah berdamai, udah, aku nggak mau ketemu sama orang itu lagi, aku nggak mau ngomong sama orang itu lagi. Mungkin ada yang seperti itu. Aku nggak mau berteman dengan dia lagi, ya pokoknya putus. Karena seperti itu mungkin aja terjadi. Apakah harus seperti itu? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Ya perlu hikmat. Mungkin kalau dalam hal misalnya berbisnis atau bergaul lebih dekat, kita mulai jaga jarak. Tapi kalau sekedar berteman, sekedar menyapa, say hello, senyum dan lain sebagainya, rasanya memang itu harus dilakukan sebagai bentuk kasih. Atau mungkin mengatakan, apa kabar dan sebagainya. Terus kalau mungkin, wow kalau diajak ini, ya kita makanya kita perlu namanya kepekaan. Kepekaan lewat apa? Hubungan. Ya, hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul dengan pribadi Roh Kudus akan terus mengingatkan. Ya, Roh Kudus akan kasih tahu. Kalau mungkin orang tua itu dia sudah berubah loh, pasti akan dikasih tahu. Atau jangan dekati orang tersebut. Ya, orang ini masih begini dan sebagainya. Mungkin hal tersebut bisa kita dengar. Ya, bisa saja. Ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, buat anak-anaknya memberikan kepekaan seperti itu. Nah, bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu mau mengampuni, kamu ampuni dulu sesama. Kalau kamu gak mau mengampuni, maka Bapa yang di sorga juga gak akan ngampuni. Ya. Dari sini kita harus menyadari, iya ya, kalau saya gak mau berdamai dengan dia berarti saya gak mau mengampuni dia. Kalau saya gak mau mengampuni dia berarti kesalahan saya pun gak akan diampuni Bapa. Bukankah berarti kita harus berdamai dulu dengan orang yang mungkin pernah melukai hati kita. Ya.
Supaya apa? Supaya yang namanya penyiksa-penyiksa itu nggak terus mengintimidasi kita. Ini yang kita sama-sama belajar. Ya. Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kemarin di akhir Bapak Gembala sudah menyampaikan, kalau Tuhan aja ngampuni dosa kita yang mungkin udah begitu besarnya, masa sih kita sebagai manusia, kita nggak mau melakukannya buat mungkin sesama kita. Karena Rasul Paulus pun mengajarkan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya kita juga harus mengampuni orang-orang ya, yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Ya. Nah, saya tutup dengan kisah ini. Ini terjadi pada kakak dari mama saya. Kakak mama saya itu usianya saya lupa 102, 103 gitu ya, atau 100 berapa gitu. Udah meninggal ya entah 2 tahun, 3 tahun yang lalu gitu ya. Waktu saya masih SD, mama saya suka ajak saya pergi ke Jakarta, nginep di rumah kakak-kakaknya. Nanti di kakak yang nomor 2, kakak nomor 3 gitu. Nah, kalau saya nginep di sana, saya suka melihat anak-anaknya ya, ada yang ya suka ketemu seperti itu. Tapi kalau menginap di rumah kakak mama saya yang nomor 3, rasanya ada sesuatu yang kurang damai sejahtera gitu. Rasanya agak segen. Karena melihat ya mungkin anak-anaknya ada satu anak laki, walaupun kelihatannya baik ya, tapi ya lebih serem lah, kurang lebih seperti itu. Sampai ya nggak tahu ya udah berapa lama kemudian saya nggak pernah melihat, saya manggilnya kan Koko. Saya emang nggak melihat Koko ini suka ketemu atau kumpul dengan keluarga dari kakak mama saya nomor 3. Bahkan waktu sakit dan lain sebagainya pun nggak pernah datang, nggak pernah ngajak ini itu dan sebagainya. Seperti ngilang aja seperti itu. Ya, sampai kemudian kakak mama saya ini meninggal. Nah waktu meninggal udah di peti mati, udah ditutup. Mungkin anaknya ini baru dengar mamanya meninggal. Di saat itu dia datang ke rumah duka, langsung nangis, sujud dan lain sebagainya, minta ampun buat mungkin kesalahannya dan sebagainya. Orang-orang yang menyaksikan termasuk mama saya, waktu udah melihat kisah itu, cerita ya ke kami anak-anak, rasanya kan percuma gitu. Sekian hampir kurang lebih 45 tahun ya. 45 tahun saya nggak pernah melihat lagi. Karena kan umur saya sekarang udah mendekati kepala 6. Kalau saya potong 14 tahun berarti wah udah 46, 47 tahun gak ketemu sama Koko ini. Berarti ada sesuatu yang pasti terjadi. Dulunya kan sering datang juga ke Bandung, ke sini. Nginep di rumah orang tua saya. Jadi saya suka ketemu juga, suka diajak ngobrol dan lain sebagainya. Saya memang iya ya kenapa ya. Nah dari situ saya melihat kadang-kadang ya seperti itulah. Penyesalan itu kadang-kadang ketika orangnya udah mati baru datang minta maaf. Dan rasanya percuma. Nah ketika kita punya kesempatan untuk mungkin melepaskan pengampunan atau meminta maaf kepada orang. Bukankah itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi ketika masih ada kesempatan, ayo. Tuhan waktu kasih pesan ini kan berarti iya ya. Mau gak gitu kita mulai menata kembali. Oh iya ya mungkin selama ini ada hal yang kecil yang ternyata saya tahu ini belum beres. Ya mulailah kita tata. Mungkin gak mudah ya untuk kita lakukannya. Tapi mari kita sama-sama ya belajar untuk menggenapi, ya menghidupi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.